Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara akan membahas kembali mengenai soal seleksi kemampuan dasar, khususnya pada tes wawasan kebangsaan pada seleksi sekolah kedinasan di tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk di soal, Widya Suara ingin menginformasikan bahwa soal-soal yang digunakan pada video-video di Widya Suara Makassar berdasarkan dari FR yang beredar di Telegram maupun Instagram. Nah, FR-FR tersebut dikelola kembali oleh Widya Suara Makassar dan dibuat soalnya itu berbeda. Tujuannya apa? Karena Widya Suara paham soal-soal yang muncul di BKN itu tidak akan berulang kembali kepada adik-adik di hari berikutnya. Karena BKN itu punya bank soal yang banyak. Nah, tujuan Widya Suara membuat video ini adalah untuk membantu adik-adik mengasah kemampuan penalarannya. Apalagi katanya tes wawasan kebangsaan di tahun 2022 ini lebih banyak penalaran ya atau kita kenal dia jenisnya adalah HOTS, High Order Thinking Scale. Oke, tidak usah berlama-lama kita masuk di soal pertama. Nah, soal pertama ini, ada beberapa kalimat ya, ada 5 kalimat, di mana pertanyaan adalah berdasarkan kalimat di atas, contoh dari bela negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, katanya sih banyak soal yang, memiliki ciri khas seperti ini. Oke, saya akan memberikan waktu kepada adik-adik untuk mengerjakan soal ini, silakan di-pause ya soalnya, sebelum kita membahas apa jawaban dari soal ini. Silakan. Oke. Nah, soal ini, menanyakan terkait mengenai contoh dari bela negara. Nah, ketika kita, ketemu dengan soal ini menanyakan mengenai contoh dari bela negara, berarti kita harus paham konsep dari bela negara itu. Nah, bela negara kalau kita menyebutkan secara langsung yang terlintas di kepala kita adalah pembelaan, mempertahankan yang dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Jadi, arti dari bela negara sendiri sebenarnya adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan dari bela negara sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada soal-soal tipikal seperti ini, adik-adik semua, Widyaswara itu punya tips. Yang paling pertama adalah silakan baca kalimat terakhir dari soal. Jadi jangan langsung panik, "Wah, ini soalnya panjang nih." Ya, langsung, tidak mau baca lagi. Nah, saran saya adik-adik jangan langsung baca kalimat pertamanya, langsung menuju ke kalimat terakhir. Yang ditanyakan adalah contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah pegang 2 kata kunci nih, bela negara dan dalam kehidupan sehari. Kenapa kita harus lihat lingkupannya atau areanya? Karena ketika kita berbicara mengenai istilah-istilah wawasan kebangsaan, khususnya ini bela negara, banyak soal-soal yang akan berbeda skopnya atau ruang lingkup area implementasinya. Kadang kita menemukan soal yang area lingkupnya itu negara, masyarakat, keluarga, sekolah, atau kantor. Nah, disinilah ya tips untuk memfilter jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat di soal ini, di nomor 4 ya, di sini dinyatakan bahwa menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan berkeluarga. Sedangkan yang ditanyakan adalah lingkungan bermasyarakat, berarti nomor 4 salah ya. Nah, di nomor 5 dia ini adalah kehidupan bermasyarakat, tapi ternyata di nomor 5 ini ditekankan bahwa meyakini persamaan antar sesama anggota masyarakat, antar ras, suku, agama, dan juga kelompok itu adalah kunci persatuan. Tapi adik-adik harus ingat bahwa, eee, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah, menganut perbedaan. Jadi dia mengakui perbedaan itu dan walaupun perbedaan itu nyata, kita tetap satu jua nih. Sedangkan di kalimat kelima ini condongnya bertentangan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, menyatakan bahwa kita harus meyakini persamaan itu ada, padahal tidak seperti itu.
Berarti nomor 4 dan nomor 5 ini kurang tepat menjadi contoh dari bela negara. Nah, kalau kita lihat 4 dan 5 berarti kita sudah bisa coret alfa, bravo, delta nih. Nah, kalau ada dilihat, kenapa error bukan yang jadi jawabannya? Karena ada yang lebih baik, yaitu Charlie. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, setiap warga negara harus mampu menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Di bawah ini, yang menjadi contoh nyata fungsi Pancasila, kecuali A. Mempertahankan kedaulatan NKRI sebagai seorang TNI, B. Rela membantu korban bencana alam, C. Ikut serta pameran internasional bertema teknologi dan informasi, D. Menggunakan berbagai produk lokal dalam negeri walau bekerja di brand dunia, atau E nih, murah senyum walau sering mengalami permasalahan. Oke, Wideswara memberikan waktu untuk di-pause soalnya, silakan adik-adik, cermati soalnya, silakan jawab sebelum kita melangkah ke pembahasannya. Ya, sudah cukup? Kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum saya bahas mengenai jawabannya, adik-adik harus bisa paham mengenai fungsi Pancasila. Widya sudah membagi konsep fungsi Pancasila. Ya, jadi di buku-buku itu sebenarnya kan dia jabarkannya, luas ya. Widyaswara sudah membentuk menjadi mind mapping. Nah, fungsi Pancasila menurut Widyaswara itu dibagi menjadi 2 fungsi. Yang paling pertama adalah fungsi sebagai fungsi pengamalan dan fungsi penghayatan. Kita fokus dulu di sisi kanan ya. Ketika Pancasila itu kita ingin hayati, berarti kita akan mulai dari fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jiwa bangsa artinya itu ada 2. Jiwa itu ada di dalam diri, ya, jadi, dia Pancasila itu ada di dalam diri kita walaupun tidak terlihat. Konsep yang kedua, jiwa bangsa adalah kausa material dari Pancasila itu sendiri. Jadi, eee, sejarah-sejarah yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang ada di Pancasila itu berada di masa lampau. Ya, itu konsep fungsi Pancasila dari jiwa bangsa. Sedangkan yang kedua adalah kepribadian bangsa. Ketika jiwa kita tertanam nilai-nilai dasar Pancasila dan itu diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu yang menjadi kepribadian bangsa. Dan kepribadian bangsa ini yang menjadi ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Berikutnya ketika kita sudah implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, diwujudkanlah ya dan disepakatilah ya, menjadi sebuah norma-norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Maka norma-norma yang berlaku tersebut disebutlah sebagai pandangan hidup. Ketika menjadi norma-norma dan, naik tatarannya awalnya menjadi kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa, sekarang naik tatarannya menjadi organisasi kenegaraan, maka fungsi Pancasila berubah menjadi perjanjian luhur. Nah, itu dari sisi fungsi Pancasila penghayatan. Nah, kalau kita lihat dari sisi kiri atau pengamalan, kalau kita ingin mengamalkan Pancasila tentunya ada pedoman. Ya. Nah, Bidasara membagi dua menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan pedoman hidup bernegara. Kalau pedoman hidup bermasyarakat biasanya dipedomani berdasarkan butir-butir Pancasila. Sedangkan pedoman hidup bernegara itu berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Alasan mengenai Widyaswara menyebutkan hal tersebut berdasarkan fungsi Pancasila, berdasarkan filsafat, ideologi, dan dasar-dasar negara yang ada di bawah ini. Nah, kembali ke soal nih, ya, nyatakan bahwa fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Nah, kenapa alfa menjadi jawaban yang tidak menjadi pedoman hidup bermasyarakat? Karena alfa ini fokus dalam area ruang lingkup kenegaraan. Ya, sedangkan yang ditanyakan adalah kehidupan hidup bermasyarakat nih, ya. TNI dikenal sebagai alat negara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal-soal seperti ini katanya paling banyak, kadang, kalau ketemu dengan soal tes wawasan kebangsaan ada 30 nomor, katanya itu ada 5 nomor atau 7 nomor yang berhubungan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar.
Tapi tenang saja, soal-soal tersebut itu tidak menanya mengenai klausul atau isi pasal tersebut ya, tapi menanyakan terkait mengenai penalaran atau makna dari pasal tersebut. Oke, kita baca sama-sama ya. Pasal 7B ayat 1 Undang-Undang Dasar, yang mengamanahkan bahwa usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya adalah makna dari pasal tersebut itu menunjukkan apa? A, presiden dapat diganti kapan saja. B, DPR berhak memberhentikan presiden atau wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. C, MPR dan DPR dapat berkoalisi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. D, terciptanya prinsip check and balance untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Atau E, presiden berkedudukan di bawah pengawasan DPR, MPR, dan MK. Nah, silakan adik-adik untuk pause ya dan menjawab tenang, teliti ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kita akan masuk di pembahasannya. Kalau ketemu dengan soal-soal yang berkaitan mengenai makna undang-undang dasar atau dia menanyakan terkait mengenai alasan mengapa di amandemen, jadi harus bisa memahami kenapa alasan undang-undang undang-undang dasar itu di amandemen. Nah, alasan secara umum Undang-Undang Dasar 1945 itu di amandemen dengan alasan bahwa mengembalikan posisi Undang-Undang Dasar berderajat tinggi, menjiwai konstitualisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasar atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Widyasora juga membagi menjadi 3 alasan penting kenapa Undang-Undang Dasar perlu diamandemen, diamandemennya sampai 4 kali ya. Yang paling pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang memberi kekuasaan sangat besar kepada presiden, ya. Jadi alasan kenapa akhirnya Undang-Undang Dasar itu perlu diamandemen. Yang kedua, lembaga legislatif yang secara praktis didominasi presiden memiliki atribusi dan delegasi kewenangan yang sangat besar untuk menafsirkan lagi hal-hal penting yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada akhirnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tapi justru Undang-Undang Dasar 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut. Jadi ini ada alasan kenapa Undang-Undang Dasar diamandemen. Nah, pasal 7B ayat 1 ini adalah salah satu pasal yang diamandemen, yang ditambah untuk menjelaskan terkait mengenai pembagian kekuasaan di struktur, pemerintahan dan bagaimana caranya check and balances ya. Nah, kalau kita lihat di soal ini sebenarnya tanpa kita perlu tahu arti dari check and balance, kita sudah bisa mencoret ya, ada beberapa hal yang bisa kita coret. Di sini yang tentu yang paling bisa kita coret itu ada alfa ya, presiden dapat diganti kapan saja. Itu tentunya, paling salah. Terus yang kedua, Charlie, MPR dan DPR dapat berkoalisi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Ini bukan persoalan koalisi ya, tapi bagaimana caranya bermusyawarah untuk menemukan putusan yang benar. Nah, kalau kita ke soal ini, jawaban yang paling tepat adalah delta, di mana alasan kenapa kalau mau memberhentikan presiden atau wakil presiden yang melakukan pelanggaran hukum itu, eee, prosesnya harus melalui DPR, terus ke Mahkamah Konstitusi, terus lanjut ke MPR, tujuannya supaya tidak ada fungsi lembaga negara yang superior. Sehingga dibutuhkanlah prinsip check and balances untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Gimana nih?
dari 3 soal TWK penalaran ini, berapa benarnya? Silakan tulis di kolom komentar berapa jawaban adik-adik yang benar. Semoga setelah nonton video dari Video Suara Makassar, adik-adik itu bisa akhirnya, terasah kemampuan untuk mengerjakan soal seleksi kemampuan dasar. Tips terakhir, tetap fokus, tetap teliti, dan tentunya jangan sampai lupa subscribe Video Suara Makassar. Kalau gitu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.